warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Miss Maya. Sekarang kita belajar seperti kemarin, cita-cita. Cita-cita. Semua orang berhak mempunyai cita-cita yang setinggi langit. Cita-cita itu tidak memandang ras, suku, atau bangsa mana saja. Semua orang berhak mempunyai cita-cita. Dan satu hal, kalau kalian ingin menggapai cita-cita kalian, kalian harus berusaha dengan giat dan penuh semangat untuk menggapai cita-cita kamu. Sekarang, yuk kita tonton video berikut ini. Dipahami ya. Sang arsitek. Kali ini kita akan membicarakan seorang arsitek yang bernama Friedrich Silaban. Friedrich Silaban lahir di Bonadolok, Sumatera Utara pada tanggal 16 Desember 1912. Pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno mengadakan sayembara, yaitu membuat sebuah maket Masjid Istiqlal. Sayembara tersebut diikuti oleh 30 peserta. Meskipun Friedrich Silaban bukanlah seorang lulusan sekolah arsitek, tetapi ia dapat memenangkan sayembara tersebut. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar dan termegah di Indonesia. Dibangun pada tahun 1961. Selama 17 tahun diperlukan waktu untuk membangun Masjid Istiqlal. Dan masjid ini pertama kali digunakan pada tahun 1978. Masjid Istiqlal diakui sebagai karya asli anak bangsa, dan bahkan beliau berhasil menyandingkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral Jakarta. Gereja Katedral merupakan gedung tempat umat Katolik beribadah. Konsep persatuan dan kesatuan yang dibuat oleh Presiden Soekarno berhasil diwujudkan oleh kedua bangunan tersebut. Hingga kini, kedua bangunan tersebut tetap kokoh berdiri, meskipun arsiteknya telah tiada. Friedrich Silaban sepanjang hayatnya telah merancang 700 bangunan di Indonesia. Bangunan tersebut antara lain Gedung Stadion Bung Karno yang dibuat di Jakarta pada tahun 1962. Monumen Pembebasan Irian Barat dibangun di Jakarta pada tahun 1963. Ini adalah gambar Monumen Nasional yang dibuat di Jakarta pada tahun 1960. Ini merupakan gambar gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata yang ada di Jakarta dan dibangun pada tahun 1953. Nah, salah satu bangunan yang terakhir adalah Tugu Katulistiwa. Tugu ini dibangun di Pontianak, Kalimantan pada tahun 1973.
Nah, setelah kalian menonton video tadi, tugas pertama kalian adalah ini nih, melengkapi diagram yang berikut ini. Amatilah gambar berikut ini. Masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, tugas kedua kalian sekarang adalah membuat sebuah gambar tempat ibadah serta tuliskan data nama, tahun berdiri, kegunaannya, dan sejarah singkat tentang tempat ibadah itu ya. Dan jangan lupa gambarnya di buku gambar serta diwarnai. Gambar yang bagus dan indah ya. Nah, berikutnya mari kita amati gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, benar, itu adalah gambar peta persebaran sumber daya alam hayati di Indonesia. Sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam hayati yang berupa tumbuhan itu contohnya adalah padi, palawija, sayuran. Sedangkan tanaman industri itu berupa tebu, karet, kopi, tembakau, dan lain-lain. Sumber daya hewan terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Hewan liar itu seperti apa ya? Hewan liar itu seperti harimau, beruang, kera, orangutan, dan lain-lain. Sedangkan hewan ternak berupa seperti yang biasa kita makan, ayam, sapi, itik, udang, domba, dan lain-lain. Nah, tugas ketiga kalian adalah membuat sebuah peta pertumbuhan hewan dan tumbuhan di sekitar kamu. Jangan lupa ya, diwarnai biar kelihatan indah.